Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ada Raja Api, Raja Bajak Laut, maka ada juga dong Raja maksudnya Raja Anime. Dulu sih untuk beberapa tahun yang panjang, semisal didasari rating My Anime List, Raja Anime kita sematkan kepada Full Metal Alchemist sebagai anime dengan rating paling tinggi. Tetapi kini hingga skrip ini ditulis ya, tahta sang raja sudah tumbang untuk waktu kurang lebih 6 bulan lamanya oleh salah satu judul doang, yakni Sousou no Frieren. Satu judul yang sukses menyingkirkan dikdayanya sang preman My Anime List. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah anime Frieren sebagus itu dan selayak itu kah? Tapi rating kan gak mewakili selera. Ya memang, namun jangan lupakan ya, sudah ada 800.000 anggota yang memberi rating rata-rata 9-10. Pertanda ada sesuatu di anime Frieren ini yang juga kebetulan Mr. K juga rasakan, walau Mr. K adalah penyipong One Piece ya. So, di konten kali ini Mr. K bakal sedikit ngebahas soal impresi yang Mr. K alami sepanjang menonton anime Elf Sepuh Gagal Move On yang satu ini. Kita langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Sekilas soal anime Sousou no Frieren. Pertama, mari kita bahas dulu soal apa sih sebenarnya anime Sousou no Frieren ini. Meski bergenre fantasi, apa yang ditonjolkan dari serial ini bukanlah aksi yang intens, melainkan lebih ke menawarkan sensasi slow living. Lihat aja ya latar belakang animenya. Jika biasanya suatu serial fantasi punya last boss yang harus dihabisi, di Frieren ya, malah last bossnya si Raja Iblis udah dikalahkan sejak lama. Bahkan ceritanya ya, bermula dari sekian puluh tahun setelah sejarah itu tercipta. Yaps, kita dibawa ke cerita di mana dunia sudah damai. Sampai sini ya, semisal kalian adalah penggemar anime dengan tensi yang tinggi, sorry to say mungkin kalian bakal gak cocok sama ini anime. Tapi tahan dulu ya, Frieren tak semembosankan itu. Nanti kita bahas di poin selanjutnya lah ya. Yang menarik dari sinar Frieren juga dari faktor produksi. Bayangin, studio sekaliber Madhouse loh ini yang garap. One Punch Man ia tinggal, Frieren ia gaskan. Studio yang emang udah ahli dalam memoles cerita dengan sangat baik. Ditambah ada nama Keiichiro Sato sebagai direksi, yang namanya udah melambung tinggi gara-gara serial Bocchi the Rock. Gimana? Udah terlihat meyakinkan? Kalau belum, Mr. K tambah deh. Soal plot. Oke, Mr. K tadi bilang kalau anime Frieren bukanlah anime yang menjual cerita dengan intensitas tinggi. Apakah lantas membuat cerita ini terkesan membosankan? Enggak kok, enggak sama sekali. Poin utama dari anime Frieren ini adalah soal memaknai waktu, perjalanan, kenangan, dan seseorang. Sehingga membuat setiap cerita di setiap episode pasti akan bisa mengenai hati kita lah ya. Frieren mengajari kita soal berbagai nilai hidup yang dilakoni Frieren bersama orang-orang yang ia temui, menciptakan hubungan antar karakter yang intens, detail, rapi, sehingga mudah diterima oleh perasaan yang tulus ini. Yakin dah, seenggaknya bakal ada satu episode di anime Frieren yang bakal relate dalam kehidupan kalian. Cerita Frieren sendiri ya, memang lebih menggali soal bagaimana struggle dari setiap karakter yang ada, termasuk sang tokoh utama, Frieren. Kita digambarkan bagaimana kisah Frieren menyadari betapa berkesannya tahun-tahun yang ia lewati bersama Himmel. Walau apa yang bisa saya sampaikan tadi sederhana ya, tapi eksekusi ini anime emang bagus banget Mereka sukses membawa narasi impact yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan tiap episode bakal on to the point. Penyampaian cerita ini juga diperkuat dari gimana dialog dari para karakter saling mengisi satu sama lainnya. Ibaratnya kalau dijabarkan, banyak banget dialog di Frieren yang bisa kita kutip dan dijadiin quotes. Emang segokil itu sih dialog dari Frieren Makin dibuat invest feeling lagi ya sama satu hal, flashback Himmel. Kalian kalau dengar flashback biasanya udah sebel duluan, tapi kalau buat Himmel gak berlaku Himmel punya story yang menggambarkan dirinya menjadi pahlawan, bukan hanya sekedar karena mengalahkan Raja Iblis, melainkan ketindakan sederhananya dalam membantu siapapun yang dalam kesulitan tanpa pandang bulu. Ada kata-kata terkenal soal Himmel yang sering kita dengar dan punya influence besar ke para penonton, yakni Himmel will do the same, alias Himmel akan melakukan hal yang sama. Yaps, ini saking eksekusi dari flashback Himmel yang gak ngebosenin, hadir di waktu yang menguatkan setiap pesan di setiap cerita yang disampaikan. Soal amanat yang ingin disampaikan dari tiap episode, Frieren juara kalau soal ini. Meski tadi Mr. K bilang ya, tidak mengedepankan cerita yang intens, tapi bukan berarti gak ada ya. Tetap ada, dan eksekusinya pun makin gila High tension anime Frieren terletak di arc ujian sihir, yang kita berhasil disajikan bagaimana beauty of fantasi itu terjadi. Konsep sihir yang kaya, adu strategi,
adu ideologi, hingga pertempuran sengit. Walau Sousou no Frieren bukan anime full aksi ya, sekali mereka memasak yang ini, setiap unsur tadi berhasil diceritakan dengan sangat luar biasa. Pengembangan karakter. Nah, seudah bahas cerita, sekarang kita ke bagian terbaik Frieren lainnya. Apalagi kalau bukan pengembangan karakternya yang juga sangat kuat. Development karakter lah istilahnya ya. Sebagai cerita menitik beratkan interaksi antar karakternya, tentu membuat pengembangan setiap karakternya juga diolah sangat baik. Contoh sederhananya ya, si karakter utama itu sendiri Bah Frieren. Si sepuh yang suka meninggi ini ya, paling berasa karakter developmentnya, terutama soal bagaimana Frieren menyadari betapa berharganya waktu manusia. Di episode awal kita digambarkan gimana Frieren memandang waktu tak lebih dari sesuatu yang lewat gitu aja. Makanya kita diperlihatkan time skip yang hanya dalam sekejap mata. Walau memakan waktu sampai 50 tahun, sebenarnya ini adalah gambaran gimana apatisnya Frieren terhadap hidup manusia mengingat dirinya seorang elf yang berumur sangat panjang. Akan tetapi, kematian Himmel menjadi titik baliknya, Rek. Frieren menyadari bahwa ia masih tak mengetahui apapun terlepas dari fakta ia pernah 10 tahun berpetualang bersama Himmel. Alhasil, dari sini perputaran waktu di Frieren terasa menjadi lebih lambat. Karena di satu sisi juga ya, Frieren mulai menghargai interaksi dan kenangan dari setiap orang yang ia kenal. Itulah perkembangan Frieren yang sangat signifikan. Dari yang tadinya sepuh apatis maniak sihir, perlahan tumbuh menjadi sosok yang menghargai setiap kenangan yang tercipta. Simbolisme waktu dan perkembangan karakter yang sangat indah, bukan? Case ini gak terjadi di Frieren doang, melainkan di beberapa karakter lainnya. Tapi kalau Mr. K boleh ungkapan salah satu ya, Denken adalah karakter yang paling Mr. K favoritin, Re. Si penyihir veteran oportunis yang gak pernah gentar menghadapi setiap rintangan, penuh perhitungan, bahkan siap baku hantam walau mana sudah kehabisan. Dan uniknya ya, semua tindakan gentleman oleh Denken ini cuma termotivasi satu hal, doi cuma mau berkunjung ke makam istrinya. Gila banget gak? Hal-hal serupa bakal kalian temuin di tiap karakter Sousou no Frieren, Re, yang memang dibangun secara gak sembarangan. Semua punya porsinya masing-masing terhadap struggle yang mereka hadapi. Ada juga karakter yang agak keluar trop macam apa ya, Ubel si Cegil Kang Gunting yang bikin penokohan dari cerita Frieren jadi makin kaya. Intinya kalian gak bakal bosan lah, sumpah. Ya mungkin kalau di episode awal mungkin iya, awal paling seper berapa ya, 800/10 nya lah. Tapi setelah itu top re. Visual dan OST. Poin terakhir udah jelas Mr. K bahas perihal visual dan backsoundnya. Buat visual satu kata, cantik, beautiful banget. Asli, semua elemen visual di Sousou no Frieren itu cuakep re, cuakep pol. Desain karakter, latar tempat, detail ornamennya, coloringnya yang nunjukin mata tentunya ya. Bahkan walau anime ini bukan mengutamakan momen action, sekalinya ada langsung totalitas. Episode terbaiknya tentu ada di momen kala Frieren harus melawan klonnya demi bisa menaklukkan dungeon. Itu best momen banget lah. Pergerakan yang mulus, indah, dan cantik ditambah visual efek yang sangat mewah buat sekedar 1-2 episode aksi. Itu gokil sih. Choreography-nya juga bagus banget. Ya apa mau dikata ya, ini Madhouse bro. Ada jadi apa ya, berandai-andai One Punch Man masih dilanjut sama mereka, pasti cool lah ya. Lalu soal backsound atau soundtracknya juga makin menghidupkan suasana dari tiap momen yang ada. Mr. K inget betul ya, kayaknya dulu di awal-awal karena opening verse-nya digarap Iwasobi ya, sempat menimbulkan kontroversi yang katanya gak cocok lah, terlalu rame lah, dan sebagainya lah. But buat Mr. K pribadi, lirik dari openingnya sangat relate pada cerita animenya. Meski kalau disuruh memilih, ya emang bagusan opening keduanya sih. Tapi best of the bestnya adalah endingnya yang berjudul Anytime Anywhere by Milet. Bener-bener bikin telinga adem, cok. Keputusan mereka buat tetap pakai ending yang sama, lalu cuma beda bagian part yang dipakai Korban dan Dua ya, itu bikin lagu ini makin nyangkut di telinga. Nah, secara keseluruhan, Mr. K memang mendapati salah satu pengalaman terbaik dalam menonton anime lewat Sousou no Frieren ini. Dramanya oke, punya pesan cerita yang mendalam, karakter yang membekas, ditambah musik dan visual yang next level. Sangat wajar lah ya jika anime ini dikategorikan sebagai yang terbaik. Apa ya, Mr. K jadi merasakan kembali betapa indahnya anime fantasi berkonsep sihir setelah terus dicekokin fantasi isekai dengan cerita formula yang sama terus didaur ulang ya. Akhirnya gitu loh ya. Well again, soal suka gak suka itu balik ke preferensi maupun selera masing-masing. Tapi Mr. K juga gak medulin soal selera sih. Ini udah jadi bagi Mr. K it's good re. Tapi kalau Mr. K ditanya apakah perlu ada anime yang perlu ditonton sekali dalam seumur hidup, ya,
Souls of Frieren ada dalam list tersebut. Kalian sendiri gimana? Apakah merasakan hal yang sama selama mengikuti Souls of Frieren? Coba cuy di kolom komentar, Mr. K pasti bacain kok, oke? So, thank you BTW udah nemenin Mr. K di konten terbaru kali ini. Coba mau next apa lagi Mr. K tonton animenya dan bakal Mr. K bahas. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animedia.